Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Apa kabar? Sebelum kita memulai hari ini, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami mau memulainya dengan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 22 ayat 25 sampai 31. Saya bacakan. Sebab ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu. Dan ia mendengarkan seruannya minta tolong. Karena engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang sengsara akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Kiranya hatimu bersuka cita senantiasa. Segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapanmu. Sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai Raja. Dia memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak cucu akan beribadah kepadanya, kepada keturunan yang akan datang akan diceritakan tentang Tuhan. Galeri Omahku Memoriku, sebuah museum yang terletak 7 km dari puncak Gunung Merapi. Asalnya adalah sebuah rumah yang sudah tidak bisa ditinggali akibat erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Walaupun telah kehilangan fungsinya, bangunan ini diubah menjadi sebuah museum untuk sebagai peringatan barang-barang yang hangus, rusak seperti mesin jahit, sepeda motor, sepeda, perkakas rumah tangga, bahkan gamelan yang terbuat dari logam yang sudah menciut dan hancur karena panasnya api dan udara, awan panas dari Gunung Merapi. Semuanya itu menjadi saksi dan peringatan akan bencana alam yang dahsyat itu. Mirip dengan bencana alam Merapi adalah meletusnya Gunung Vesuvius di tahun 79 sesudah Masehi yang menghanguskan kota Pompei di Italia. Meletusnya gunung itu yang secara tiba-tiba membuat penduduk kota tidak ada yang sempat untuk lari dan menyelamatkan diri. Anda bisa Google bagaimana banyaknya sisa-sisa peninggalan Pompei, termasuk rumah, alat-alat rumah tangga yang sudah hancur, sampai pemanggang roti yang sudah menjadi keras, abu. Disinyalir itu adalah sebuah toko roti di masa itu. Bahkan korban manusia dan hewan terlihat juga di sana. Kematian dan kehancuran mendadak yang tidak terduga. Foto-foto yang terpajang termasuk eksibit di kedua tempat ini seperti hendak menggambarkan bagaimana lereng kedua gunung ini tak ubahnya seperti lembah kekelaman, kesengsaraan yang teramat sangat besar saat erupsi terjadi. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami atau rasakan saat ini. Mungkin Anda sedang bahagia, berhasil, sehat, prima. Jika demikian maka syukur, puji Tuhan. Atau mungkin sebaliknya kehidupan ini Anda rasakan remuk, redam, seperti ada di lereng Gunung Merapi dan Vesuvius pada saat meletus. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 22. Kesengsaraan orang yang tertindas. Orang berseru-seru minta tolong. Orang mencari Tuhan. Orang yang tidak dapat menyambung hidup. Orang yang turun ke dalam debu. Mungkin Anda tidak mengalami
bencana Gunung Merapi. Tapi mungkin saudara mengalami penyakit, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan tidak menentu, bisnis yang berantakan, kesulitan ekonomi, hubungan keluarga atau hubungan dengan orang yang dikasihi yang rusak, kesepian, tidak menentunya masa depan, takutnya menghadapi masa mendatang. Bacaan tadi mengingatkan pada saat mengalami masalah, jangan lari pada sumber-sumber lain, karena tidak ada satupun atau apapun di dunia ini yang bisa menjamin jawaban yang pasti untuk setiap tantangan dalam hidup, kecuali di dalam Tuhan Yesus. Mazmur 22 ini berisi janji Tuhan bahwa Dia tidak memandang hina, Dia tidak menyembunyikan wajahnya. Dia mendengarkan seruan minta tolong. Orang yang sengsara akan makan dan kenyang. Makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Bahkan sanggup untuk membayar nasar dan bersukacita. Berbalik kepada Tuhan, sujud menyembah di hadapannya. Saudara, jangankan urusan masalah dalam hidup di dunia ini yang fana. Urusan nanti sesudah kita mati pun, yang saya yakin tidak ada satu orang pun atau apapun di dunia ini yang bisa untuk menjanjikan solusi yang pasti. Urusan apa yang terjadi nanti sesudah kita tidak ada pun sudah dibereskan, disiapkan, disediakan dengan sempurna, yaitu hidup kekal bersama dengan Yesus di dalam surga. Kalau itu sudah dibereskan dan diatur, apalagi di dalam dunia yang fana, yang sementara ini. Jangan ragu untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya rasa di zaman ini hampir semua dari kita punya HP. Mungkin Anda dengarkan doa pagi juga melalui HP. HP merupakan barang yang sangat penting. Dompet boleh ketinggalan, KTP boleh nggak bawa. Tapi jika kehilangan atau ketinggalan HP, maka kita lumpuh rasanya. Nggak bisa ngapa-ngapain, pasti pulang untuk mengambil HP kita jika ketinggalan. Nah, mumpung saudara pegang HP, ingat di HP ini ada senternya. Ya, senter yang menerangi saat kegelapan. Saya ingat waktu beberapa lama yang lalu saya pergi ke Labuan Bajo. Saya masuk ke dalam goa. Dan waktu ke dalam goa itu di bawah tanah dan gelap sekali dan gampang saja. Nggak usah bawa senter. Langsung tour leadernya bilang nyalakan flashlight. Langsung kami nyalakan dan bisa berjalan dengan baik. Flashlight selalu ada di HP kita. Nah, waktu kita pegang HP, ingat ada senternya. Ingat fungsinya flashlight center ini adalah menerangi di saat kegelapan. Dan pada saat itu, pada saat pegang HP, ingat ada flashlight, ingat fungsinya untuk menerangi di dalam kegelapan. Mari kita ingat firman Tuhan di dalam Mazmur 23 yang mengikuti Mazmur 22 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu lah itu yang meneguhkan aku. Jangan takut berjalan bersama dengan Tuhan. Dia akan membimbing saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Pada saat ini saya mau membawa segala kekhawatiran dan masalah saya. Mari saudara doakan secara pribadi. Tuhan mendengarkan. Percaya, Dia berikan jalan keluar. Saya juga mau berdoa untuk orang-orang yang saya tahu perlu doa-doa saya. Mari doakan mereka.
Pimpin kami untuk melewati jalan kami ini, hidup kami hari ini, dengan penuh kebijaksanaan dan pimpinan daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.